Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan tentang materi hukum perikatan Islam yang berjudul Perikatan Islam Berbasis Bagi Hasil. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Puspita Citra Santri, dengan NIM 1930604114. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Yulianti, NIM-nya 1930614116. Nama saya Priska Ayu Apriani, NIM 1930604110. Saya Yani Aljaria, NIM 1930604063. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian musyarakah. Secara bahasa, kata musyarakah atau syirkah berarti percampuran dan persekutuan. Dalam bahasa Arab, berasal dari kata syakira atau fi'il madi, yasyaruku atau fi'il mudhari, syarikan atau syarikatan atau kata dasar, yang artinya menjadi sekutu atau syarikat. Maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, syirkah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Hukum syirkah itu yaitu boleh. Lalu apa saja jenis-jenis syirkah? Di sini bisa kita lihat ada beberapa jenis syirkah, yaitu ada syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak yaitu bila lebih dari suatu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad, baik bersifat ikhtiari atau jabar. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh 2 sebab. Yang pertama dapat disebabkan oleh syirkah amlak ikhtiari, yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti 2 orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain. Maka benda-benda tersebut menjadi harta serikat. Lalu yang kedua, syirkah amlak jabari, yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan keinginan orang yang berserikat, seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Dan harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan. Lalu jenis syirkah ukut, yaitu 2 orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Syarat umum syirkah ukut yaitu, pertama dapat dipandang sebagai perwakilan, lalu ada kejelasan dalam pembagian, dan laba merupakan bagian umum dari jumlah. Di sini bisa kita lihat ada beberapa pembagian syirkah ukut dan hukumnya. Yang pertama ada syirkah al-inan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh, dan syirkah mudarobah. Hal yang membatalkan syirkah. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya. A. Pembatalan syirkah secara umum. 1. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu. 2. Meninggalkannya salah seorang syarik. 3. Salah seorang syarik murtad. 4. Gila. B. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah. 1. Harta syirkah rusak. 2. Tidak ada kesamaan modal. B. Bagi hasil mudharabah. Pengertian mudharabah menurut para mufaqaha, mudharabah adalah akad antara 2 belah pihak saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk memperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan pihak yang saling berakad yang berserikat dalam keuntungan. Karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Rukun dan syarat bagi hasil mudharabah. A. Adanya 2 pihak. Para pihak disyaratkan. 1.
cakap bertindak hukum secara syar'i. 2. Memiliki wilayah at-takwil wa al-wikalah. B. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. 2. Penerimaan dan penawaran diterima pada saat kontrak. 3. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern. C. 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. 3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar dengan mudharabah, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. D. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib. 1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. E. Adanya keuntungan disyaratkan bahwa 1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. 2. Keuntungan untuk masing pihak tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal. 3. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase. 4. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Bentuk transaksi akad bagi hasil mudharabah. Akad bagi hasil mudharabah dapat dibedakan menjadi dua bentuk transaksi, yaitu A. Mudharabah mutlaqah, yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. B. Mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Nisab dan risiko kerugian dalam akad bagi hasil mudharabah. Nisab adalah rasio atau perbandingan atau rasio pembagian keuntungan antara sahibal mal dan mudharib. Atau rasio adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Nisab bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh sahib al-mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Terdapat 5 karakteristik nisab bagi hasil mudharabah yang terdiri dari 1. Persentase. 2. Bagi untung dan bagi rugi. 3. Jaminan. 4. Besaran nisab. 5. Cara menyelesaikan kerugian. Masa kontrak atau perjanjian. Hak untuk mengakhiri kontrak atau perjanjian. Kontrak untuk satu periode tertentu. Hak untuk mengakhiri sebelum waktu yang ditentukan. Berakhirnya kontrak karena kematian. Tidak terpenuhinya beberapa syarat mudharabah. Perikatan Islam berbasis bagi hasil lainnya. Muzara'ah, musaqah, mugharasah, qismah, muhayya'ah.